Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Ameliawati SPDI, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060613055. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Istiqlal Jakarta, kelas 1 dengan materi huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Walham. Sobahul khair. Teman-teman, sebelum kita mulai, Bu Eka mau ajak nyanyi. Seperti biasa, suaranya dikeluarkan ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Ista'dadtum, irfa'u aidiakum. Hayanadullah qabla ta'allum. Quran hadis bikiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, teman-teman semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai simbol nasionalisme kita semuanya. Boleh berdiri di samping meja kalian ya. Yuk berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sit down please, silakan boleh duduk. Teman-teman, Bu Eka absen ya, boleh direspon dengan hadir atau hadiroh untuk yang muslimah. Muwafaq, alibasa, al khaira, tidak hadir. Aal, Cila, Arsi, Banun, Nada, Fadlan, Gania, Gia, Abizar, Caca, Kinanti, tidak. Marin, Aksara, Aska, Alif,
Alvino, Arka, Bara, Fayat, Rafka, Nia, Rania, Sabrina, Sakila, Farel. Iya, yang tidak hadir ada berapa orang? 2 orang yang tidak hadir ya. Oke. Teman-teman, Bu Eka mau ingatkan kembali ice breaking yang pernah kita mainkan bersama. Tepuk 1, 2, dan 3. Masih ingat? Boleh dicoba. Maunya nonton. Bu Eka udah siapin ya, tapi nanti kalau tertib tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3. Cool. Sekarang lebih semangat 2 kali ya. Tepuk 1, ha, tepuk 2, yes, yes, tepuk 3. Cool. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Bu Eka punya gambar. Bu Eka punya sebuah gambar. Boleh perhatikan gambar di depan. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Al-Quran. Siapa yang sudah pernah membaca Al-Quran? Juz 2, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih. Iya. Oh, punya juz 10. Nggak apa-apa, masih juz 1 belajar. Baik, teman-teman. Pertanyaan Bu Eka. Iya, sudah? Iya. Pertanyaan Bu Eka. Dalam Al-Quran, penulisannya menggunakan huruf hijaiyah terpisah atau bersambung? Bersambung. Yang menulis siapa? Kalamnya disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Teman-teman mau tidak bisa menulis huruf hijaiyah bersambung seperti ini? Mau tidak bisa membaca huruf hijaiyah bersambung seperti yang ada di dalam Al-Quran? Mau. Hari ini kita mau belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Yeay, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, Bu Eka akan tayangkan seperti yang tadi sudah diminta sama teman-teman. Mau lihat video, begitu ya Liv ya? Iya, Bu Eka sudah siapin. Kalau teman-teman tertib, sudah bisa tertib belum? Sudah. Baik, Bu Eka akan tayangkan video. Yang pertama adalah video. Ingat materi yang sudah pernah kita pelajari di semester 1, yaitu huruf hijaiyah terpisah. Sekarang kita nyanyikan sama-sama. Yang bisa nyanyi bareng ya. Udah siap, Kak? Alif ba ta sa jim ha kho dal zal ro zai sin shin sod bo to zo ain ghain fa qaf kaf lam mim nun ha lam alif hamzah ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun ayat suci dalam kitab
Sekarang teman-teman boleh fokus ke layar ya. Satu dulu videonya. Nanti kalau sudah tertib lagi Bu Eka tayangin video lagi ya. Oke, teman-teman boleh lihat di layar yang Bu Eka sajikan. Hari ini kita akan belajar materi bab 4, mengenal huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Yang bawa buku paket Quran hadis boleh dibuka halaman 55 ya. Oke, halaman 55. Penjelasannya insya Allah sama seperti yang Bu Eka sajikan dalam PowerPoint. Oke, teman-teman, pada pelajaran kali ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada bab tersebut? Yang pertama, teman-teman bisa membandingkan huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung. Yang kedua, teman-teman bisa merangkaikan huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung dengan benar. Yang ketiga, teman-teman bisa menyesuaikan penulisan huruf hijaiyah dengan benar. Itu tujuannya ya. Lalu apa yang akan kita pelajari? Ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang huruf hijaiyah terpisah. Yang kedua, huruf hijaiyah secara bersambung. Iya, nanti kita bahas dua-duanya. Sebelum kita bahas, Bu Eka punya mutiara hikmah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah bunyi dari hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, sebaik-baik kamu manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Wah, istimewa sekali ya. Iya. Mau nggak Alif seperti itu jadi sebaik-baik manusia? Mau? Yang lain mau nggak? Mau. Bu, kalau jadi dokter gimana Bu? Dia juga sebaik-baik manusia tidak? Sebaik-baik manusia. Sama, apabila dia juga mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kepada siapa Bu? Kan dokter nggak punya murid. Punya, dokter bisa ngajarin anak-anaknya. Dokter bisa mengajarkan saudara-saudaranya. Bisa nggak? Jadi, seorang manusia itu bisa menjadi seorang yang istimewa atau sebaik-baiknya apabila dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Teman, huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa? Hebat, 29. Coba kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ye, berarti tepat ya 29. Oke, teman-teman, huruf hijaiyah berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Penulisan huruf hijaiyah dimulai dari sebelah mana? Sebelah kanan. Iya, nulisnya dari kanan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian contoh. Di sini ada contoh. Teman-teman, Bu Eka punya flashcard. Masing-masing akan mendapatkan 1. Nanti boleh dikembalikan lagi ke Bu Eka ya. Masing-masing akan mendapatkan 1. Lalu Bu Eka akan mix and match dari contoh huruf hijaiyah terpisah yang ada di layar. Be silent. Be silent. Oke, listen to me. Teman-teman sudah dapat flashcardnya masing-masing 1? Sudah. Sekarang kita akan melihat Farel. Look at me please. Listen to me. Ya, fokus ya. Oke, ada contoh tulisannya adalah bacaannya hasadun. Hasadun. Sekarang tulisan ini kita mau pisah. Ini kita mau pisah. Coba, hasadun terdiri dari berapa huruf hijaiyah?
3. Yang pertama huruf apa? Siapa yang mendapat huruf H boleh maju. Lihat kertas masing-masing, lihat flashcardnya masing-masing. Siapa yang mendapat huruf H boleh maju. Yuk. Ibu. Kalau H-nya beda tetap. H-nya harus seperti ini. H. Oke, pegang. Sebelah sini ya. Oke, samain dari kanan ya. Dari Bu Eka susun dari kanan kalian. Yang kedua, huruf apa? Sa. Siapa yang mendapat sa? Oke, sa di depan. Coba tunjukkan kertasnya, maaf. Boleh ditunjukkan terbalik. Ya. Terakhir, maaf Rania boleh tenang. Yang terakhir, ada huruf apa? Dal. Dun. Hasadun. Hurufnya dari dal. Siapa yang dapat huruf dal? Ada yang dapat huruf dal? Iya, nggak apa-apa. Sini maju, Farel. Nah, karena kata dasarnya adalah dal. Dimulai dari sebelah mana penulisannya? Dari sebelah kanan atau kiri? Kanan. Terima kasih teman-teman. Belum selesai. Sini nak. Yang terakhir huruf apa? Ba. Ba siapa ba? Iya. Oke. Teman-teman, ada kitabun. Coba dikasih tahu hurufnya. Iya, hebat. Terima kasih. Bu Eka akan lanjutkan dengan huruf hijaiyah bersambung. Kita masuk ke materi huruf hijaiyah bersambung. Teman-teman boleh fokus ya. Lihat ke layar. Kalau di dalam buku, di buku paket ada di halaman 56 sudah masuk ke huruf sambung. 56. Huruf hijaiyah bersambung adalah huruf yang ditulis bersambung. Huruf hijaiyah yang ditulis bersambung dapat berubah bentuknya. Perubahannya terjadi di awal, di tengah, dan di akhir. Kita akan mulai contoh pada Rania. Sudah tenang belum? Masih ada suaranya ya. Oke, kita akan mulai dari huruf alif. Teman-teman, Bu Eka akan bahas ini sampai akhir dari huruf hijaiyah yang kita pelajari. Jadi tolong teman-teman boleh fokus ya. Pertama adalah huruf alif. Nah, huruf alif di awal bentuknya tetap. Di tengah tidak ada perubahan. Di akhir sambungan dari selanjutnya. Huruf alif ini adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung setelahnya. Ya. Bu Eka tulis ya, pertama alif. Huruf yang tidak bisa disambung setelahnya pertama alif. Oke. Selanjutnya, batasa. Batasa. Bu Eka akan bahas sekaligus 3 karena bentuknya sama, perbedaannya hanya di titiknya saja. Perubahan terjadi di awal, hampir mirip bentuknya, di tengah, di akhir bentuknya kembali seperti semula. Rania, Farel, boleh lihat ke depan. Yang ketiga huruf ja. Bu Eka lanjut. Huruf ja, ha, dan ho karena memiliki bentuk yang sama. Ja, ha, ho bentuknya sama. Perbedaannya hanya di titik. Di awal, kepalanya saja yang ditulis, perutnya dibuang. Pernah lihat tidak bentuk seperti ini? Iya pernah ya. Di pelajaran apa? Tilawati, betul. Kemudian kalau di tengah perutnya masih dibuang, hanya titiknya saja yang berbeda. Kalau ja ada di bawah, kalau ho ada di atas.
Di akhir bentuknya akan kembali seperti semula. Lanjut, dal, dal, ro, zai. Bu Eka langsung 4. Kenapa? Karena bentuk hurufnya mirip. Dal, dal, ro, zai. Di awal dia tetap. Di tengah tidak bisa. Di akhir dia tetap. Dan keempat huruf ini, dal, dal, ro, zai, adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung juga setelahnya. Ya, sudah ada 5. Lanjut, sin, shin, sod, dot. Langsung 4 ya. Kenapa Bu Eka langsung 4 bahasnya? Karena keempat huruf ini memiliki bentuk huruf yang mirip. Ketika di awal, perutnya dibuang, hanya kepalanya saja menyambungkan. Di tengah dia sama. Di akhir dia kembali seperti semula, ada perutnya. Begitu. Bu Eka mau tanya, siapa yang sudah pernah melihat bentuk huruf seperti ini? Iya, sudah pernah menemukan? Sudah. Belum. Nanti kita temukan ya. Lanjut ke huruf tozo. Tozo, dia tidak mengalami perubahan. Di awal tetap, di tengah tetap, di akhir tetap bentuknya. Nggak ada yang dihilangkan. Ain goin. Perhatikan. Ain goin. Ketika di awal, perutnya dibuang. Pernah lihat seperti ini? Iya. Ketika di tengah, huruf ainnya berubah. Menjadi bentuknya seperti segitiga terbalik. Pernah lihat seperti itu? Pernah ya? Seperti segitiga terbalik. Pada saat di akhir, dia seperti segitiga terbalik, kepalanya ditambah perutnya. Pernah lihat seperti itu? Pernah. Itu adalah huruf sambung dari ain dan goin. Perbedaannya hanya di titik. Teman-teman, kita lanjut ke 6 huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk. Tadi kita sudah membahas satu persatu huruf. Terkumpullah 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk. Bu Eka tanya, sama nggak dengan yang ada di sini yang tadi kita tulis? Sama. Ada berapa huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk? 6. Hurufnya apa saja? Alif, dal, zal, ro, zai, waw. Nah, teman-teman, pada materi 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung setelahnya, Bu Eka sudah siapkan lagu. Teman-teman bisa simak bersama-sama, kita nyanyi bareng-bareng. Jangan kaget ya, musiknya agak kenceng. Hijaiyah yang tidak bisa disambung setelahnya, mari kita hafalkan, yaitu alif, kaf, zal, ro, zai, waw. Itulah 6 huruf hijaiyah. Yuk bareng-bareng ya. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung setelahnya, mari kita hafalkan, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw. Itulah 6 huruf hijaiyah, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw. Itulah 6 huruf hijaiyah. Next, sekarang kita mau bermain games. Siapa yang mau main games? Oke. Yang mana? Yang mana jawabannya? Oke, yang ini jawabnya apa? Biru. Yang ini? Biru. Yang ini? Jawaban terbanyak. Lihat dulu hurufnya. Bacaannya ini apa? Kiamah. Ah, kita coba. Yang benar biru, ya. Kemudian ini bacanya apa? Alif.
Yang mana? Ungu. Iya. Jawabannya yang ungu. Salama. Mulai teliti. Ayo lagi. Hijau. Oke, permainan selesai. Next, sekarang kita akan bermain kuis menyambung huruf hijaiyah. Ya. Nah, ini huruf sambungnya yang mana? A, betul, hebat. Selanjutnya, yang mana huruf sambungnya? B atau D? D. Yang D. Ya. Perhatikan titik-titiknya ya, Nak. Hurufnya yang titik-titiknya diperhatikan. Nah, ini tulisannya yang mana? B. A yang benar. Ini huruf alif bukan huruf lam, ya. Baik teman-teman. Selanjutnya, setelah kalian melihat, memperhatikan materi yang sudah disampaikan dan latihan bermain kuis, Bu Eka bagikan LKPD-nya ya teman-teman. Silakan teman-teman jawab. Ada 2 soal ya. Huruf sambung dan huruf terpisah. Bersambung, tinggal melihat contoh di atasnya. Fokus Alviro. Yang pertama melepas huruf hijaiyah. Yang mana? Mama. Iya. Oh, sama haknya huruf aslinya bagaimana? Baik teman-teman, attention, attention. Alhamdulillah, Bu Eka sudah menerima hasil kerja teman-teman semuanya dalam bentuk latihan huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Hari ini kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Bu Eka mau bertanya kembali, apakah teman-teman masih ingat? Huruf hijaiyah berjumlah berapa huruf? 29 huruf. Huruf hijaiyah ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Huruf hijaiyah ditulis dari sebelah mana? Sebelah kanan. Pada huruf hijaiyah bersambung ada perubahan huruf. Perubahan huruf itu terjadi di mana saja? Di awal, di tengah,
dan di akhir. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ada berapa? Ada 6. Hurufnya apa saja? Dal, zal, ro, zai, waw. Oke. Masih ingat lagunya? Masih? Kita nyanyi bareng-bareng? Bisa? 1, 2, 3. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung setelahnya, mari kita hafalkan, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw. Itulah 6 huruf hijaiyah. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar Quran hadis bersama Bu Eka, dan marilah sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Pastikan teman-teman bersiap-siap. Tidak ada kegiatan yang lain kecuali berdoa ya teman-teman. Berdoa. Ista'adatum. Irfa'u aidiyakum. Mana sikap berdoanya? Sikap berdoanya. Hayanadullah ba'da ta'allum Quran hadis bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bu Eka ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.